Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Lentera Hati bersama saya Fitriana Dewi. Dalam 30 menit ke depan kita akan mengupas banyak hal yang dapat menerangi hati kita bersama narasumber yang inspiratif. Pada saat ini saya telah kedatangan Bapak Dr. Andes Haji Safrudin MM MPDI yang akan membahas mengenai mengapa siswa madrasah tidak pernah tawuran. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui, tawuran pelajar sepertinya sudah menjadi budaya dan tradisi. Untuk itu kita akan mengulas mengenai tawuran di kalangan pelajar dan mengapa siswa madrasah dikenal tidak pernah tawuran. Bersama saya Bapak Syafrudin MM. Apa kabar, Pak? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir. Terima kasih. Pak Syafrudin. Anggapan siswa madrasah tidak pernah tawuran. Tapi sebenarnya ada data mengenai hal ini tidak, Pak? Ya, sebetulnya kalau masalah data secara konkret kita belum mempunyai, tetapi secara kita kasat mata, kemudian laporan-laporan dari madrasah, kemudian dari masyarakat juga kelihatannya belum pernah itu. Yang namanya madrasah, apakah itu madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu kelihatannya belum pernah. Sehingga dengan demikian kita lebih condong bahwa memang madrasah lah yang paling boleh diandalkan oleh saat ini. Tidak pernah terdengar untuk tawuran? Belum pernah. Nah, menurut Bapak, menurut sudut pandang Bapak, tawuran pelajar ini sebenarnya sudah menjadi suatu fenomena. Bagaimana menurut sudut pandang Bapak? Ya, sebetulnya kalau kita yang pertama adalah globalisasi ya, informasi kita lihat. Kemudian krisis akhlak, terutama krisis akhlak, krisis keimanan, di mana bahwa para siswa itu kadangkala tidak mengerti tentang agama yang dianut sendiri, sehingga dengan demikian para siswa tidak tahu apa sih salah, mana yang benar, mana yang betul. Kita lihat bahwa kalau di madrasah itu setiap jam 6.30 itu ngaji dulu. Di kelas semuanya ngaji, kemudian jam 7 baru dimulai pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu barangkali itu. Tapi yang jelas adalah krisis keimanan. Jadi Pak, sebenarnya peranan orang tua atau guru dalam hal ini sangat besar sekali ya Pak ya? Ya semuanya, baik itu orang tua, baik itu guru, baik itu masyarakat. Yang terutama adalah orang tua. Karena apa? Kalau anak sudah pulang ke rumah, kemudian orang tuanya dia lebih islami, dia akan lebih mengerti. Tetapi kalau misalnya anak pulang, orang tuanya nggak benar, atau ya bagaimana lah, itu pasti anak itu akan berpikir juga. Masyarakat terutama lingkungan ya. Kalau lingkungannya dia islami, saya kira lebih mantap, anak itu akan bergerak seterusnya. Sehingga dengan demikian, misalnya di sekolah kalau di madrasah kan begini, Mbak. Kalau di madrasah itu kurikulum 100% dari Diknas. Kemudian kurikulum tambahan dari Kemenak. Sehingga antara Diknas dengan agama itu dua-duanya itu berbarengan. Dia umum oke, kemudian di agama juga oke. Ada yang namanya akidah akhlak, kemudian ada namanya sejarah Islam, ada yang namanya Quran hadis. Ya. Sehingga dengan demikian anak sudah terpatri di dalamnya. Apa sih yang harus kita laksanakan? Sehingga kalau kita melihat misalnya barangkali siswa melihat tawuran-tawuran, kan nggak ada gunanya itu. Itu kan hanya eksis masa sekarang. Barangkali itu yang jadi harus dimulai dari keluarga pertama-tama ya Pak? Iya, terutama keluarga. Kalau begitu koordinasi antara keluarga, dalam hal ini orang tua, guru, dan siswa itu seperti apa Pak untuk memperkecil risiko tawuran pelajar? Ya kan ada yang namanya komite madrasah. Nah komite madrasah kan setiap saat itu ada pertemuan antara sekolah, orang tua dengan komite. Nah komite ini kan dari wali-wali murid yang memberikan misalnya program-program yang lebih baik.
apakah itu program Hafiz Quran, ataukah itu lomba misalnya kasidahan. Jadi ada, jadi madrasah itu memang lebih banyak agamanya. Tetapi sama sebetulnya, kurikulumnya tetap 100%. Saya kira itu. Ya, Pak Safrudin, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai hal ini ya Pak ya di segmen berikutnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa masih di Lentera Hati bersama narasumber saya, Bapak Safrudin. Pak Safrudin, kalau begitu menurut Bapak mana yang lebih penting? Prestasi akademik atau akhlak? Sebetulnya dua-duanya boleh ya. Tapi kalau menurut saya lebih diutamakan itu akhlak. Akhlak dia lebih tinggi, pasti ilmu akan mengikuti. Tapi kalau ilmu lebih tinggi, akhlak lebih rendah, pasti banyak korupsi. Kan begitu ya. Jadi kelihatan begitu. Jadi seperti Pak Habibie pernah mengatakan bahwa akhlak itu akan lebih mulia daripada ilmu. Ilmu juga oke, tetapi kalau menurut kami ya akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Apakah ini artinya persentase pendidikan agama itu harus lebih besar dari pendidikan umum atau bagaimana? Oh tidak, harus dua-duanya sama. Harus dua-duanya sama. Tapi kalau madrasah kan kelihatannya dua-duanya sama. Tapi kalau umum kan tidak. Kalau umum hanya pendidikan agama hanya 2 jam kan. Nah sekarang sudah naik karena kurikulum baru 2013 itu naik jadi 4. Tetapi bagi kami, bagi madrasah itu tidak ada pengaruh masalah kurikulum 13. Karena apa? Karena karakter yang sudah dibuat oleh madrasah itu sudah ada. Ya. Walaupun 2013 ini kan mengandalkan kepada karakter kebangsaan, kemudian karakter keagamaan. Itu kan lebih, kan sekarang sudah yang pejabat-pejabat yang lebih tinggi sudah merasakan bahwa oh ternyata siswa kita tuh harus dibentuk karakter yang kebangsaan atau karakter yang keagamaan. Sehingga dengan demikian ya barangkali mungkin nggak ada yang namanya tawuran, nggak ada yang namanya celurit-celuritan. Sekarang lagi juga ada berita kemarin di Bandung, ya kan, di jembatan itu pakai celurit-celurit segala, kemudian di Tasik, ya semuanya itu. Karena apa? Akhlaknya itu lebih rendah. Tapi kalau akhlaknya dia lebih tinggi, barangkali dia lebih berpikir, oh ternyata itu tidak baik. Ya. Nah, bagaimana saat ini kan sering dilaksanakan pesantren kilat ya Pak di sekolah-sekolah umum. Menurut Bapak, apakah hal ini bisa membantu untuk pendidikan akhlak? Minimal membantu. Pada saat saya SMA, saya pernah mengikuti yang namanya pesantren kilat itu hampir 25 hari, Bu. 25 hari. Kalau sekarang kan paling 3 hari, 4 hari. Pada saat liburan? Ya, pada saat liburan. Kalau zaman dulu kan liburan, lebaran, puasa libur ya. Nah, kita dimasukkan tuh sama orang tua. Kamu masuk ke pesantren kilat 25 hari, nurut kita. Dan ternyata memang lebih bergeget setelah kita dewasa. Oh ternyata pesantren kilat itu lebih penting. Nah sekarang walaupun misalnya 1 hari, 3 hari, ya ada manfaatnya. Terutama bagi sekolah-sekolah umum yang perlu di pesantren kilatkan. Tapi kalau madrasah sih nggak usah. Karena setiap pagi dia duha, sholat duha. Kemudian duhur dia sholat berjamaah. Kemudian asar sholat berjamaah baru pulang. Itu rata-rata seperti itu. Bahkan ada jam 6 dia masuk, dia ngaji Al-Quran sampai jam 7, kemudian setelah itu dia pelajaran umum berikutnya. Menurut Bapak, apakah dengan kurikulum yang seperti itu yang membuat madrasah menekan angka
kriminalitas di kalangan siswanya. Ya, barangkali seperti itu. Karena kan madrasah, timbulnya madrasah kan tadinya pesantren. Oke. Jadi dari awal, dari zaman penjajahan kan ada pesantren tuh, pesantren terus. Nah, sampai tahun 75 ada SKB. Nah, setelah ada SKB baru didirikannya lah madrasah. Supaya, nah madrasah ini kan supaya resmi. Sehingga orang tua memasukkan ke madrasah, dia bisa mengikuti ujian nasional. Gontor aja sekarang sudah, ijazahnya resmi. Kalau dulu kan enggak, jadi ijazah lokal. Kalau sekarang enggak. Jadi orang lebih senang memasukkan pesantren karena dia ada MI, ada MTS, ada aliyah. Setelah keluar dari pesantren, dia bisa mengikuti apakah dia ke SMA atau SMP atau SD, itu bisa. Trennya saat ini bagaimana Pak di masyarakat mengenai pemilihan madrasah dengan umum? Alhamdulillah. Jadi dalam tahun-tahun seperti ini, terutama di DKI ya, itu kebanyakan madrasah ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri itu menolak. Misalnya pendaftaran 800, paling yang diterima 14. Menolak itu karena hal apa Pak? Yang pertama karena lokalnya kurang. Memang melalui acara ini barangkali Pak Menteri itu akan mendengarkan, ya tolong. Jadi lokal-lokal yang di madrasah negeri itu ditambah terus. Karena melihat iya, trennya sekarang iya, semakin iya. banyak Iya, betul. orang tua yang ingin memasukkan Betul. anaknya ke madrasah. Iya. Karena sekarang orang tua kan lebih senang memasukkan ke madrasah, dia bisa ngaji. Iya kan? Apalagi dia Raudatul Atfal. Kalau di umumnya kan TK, ya. Dia bisa doa, mau makan, doa mau tidur, doa mau ke WC, doa orang tua. Jadi lebih senang. Sehingga ya sekarang fenomena sekarang madrasah lebih diunggulkan. Dalam prestasi akademik sendiri, menurut pengamatan Bapak, apakah siswa-siswa di madrasah itu bisa berkompetisi dengan siswa umum? Alhamdulillah, untuk Jakarta Timur, ya, ini untuk Jakarta Timur, kemarin MTS negeri maupun swasta 100% lulus ujian nasional. Berarti Dengan kan bisa, nilai iya, kalau nilai ya ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang kan. Tetapi alhamdulillah lulus semua. Jadi kan bisa diandalkan bahwa madrasah itu orang tua lebih antusias kepada madrasah. Ternyata lulus kok, tidak kalah dengan umum. Artinya pendidikannya sama dengan Iya, umum ya Pak? betul, sama, sangat sama. Dengan kelebihan di kurikulum agamanya. Betul, matematiknya